Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inni amsaitu bin ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah jemaah sekalian, puji serta syukur marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia, yang maha membulak-balikan hati, yang maha menggenggam seluruh kehidupan kita semua. Alhamdulillah atas perkenannya kita semua masih diberikan taufik serta hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk memasuki hari ke-29 di bulan Ramadan ini. Di akhir hari ke-29 ini, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yakni thalabul ilmi. Dan insya Allah untuk sore hari ini kita akan bertemu kembali dengan Al Ustadz Ali Hasan Bawazir. Salawat serta salam tertumpah curah kepada uswah kita, qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua yang hadir di dalam kajian Oase Ilmu bersama pekerja mengaji. Insyaallah di sore hari ini Al Ustadz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafizahullah Ta'ala akan berbagi materi atau berbagi tema, berbagi ilmu kepada kita semua tentang selamat jalan Ramadan. Apa esensi dari selamat jalan Ramadan ini? Kemudian apa saja yang akan kita persiapkan? Apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan ini? Dan jamaah sekalian, sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami ingin mengingatkan kembali bersama-sama terkait tentang adab ataupun juga tata cara hadir di kajian online ini. Baiklah jemaah sekalian, yang pertama, adab yang pertama, kita sampaikan kembali bahwa marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi, disertai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga berakhlak, menjaga aurat, berakhlak dan beradab mulia sesuai dengan adab majelis, sesuai yang syariah yang ditentukan oleh syariah Islam. Berikutnya adab yang kedua, jemaah sekalian, mohon menggunakan nama asli lalu kemudian memute mikrofonnya, wabil khusus kepada jemaah akhwat yang mengikuti kajian ini untuk menonaktifkan pula fitur kamera atau fitur video pada Zoom meeting ini. Berikutnya adab yang ketiga, di sesi kedua nanti, sesi tanya jawab, kami akan mempersilakan kepada jemaah yang ingin bertanya baik secara interaktif maupun juga melalui WA. Untuk interaktif kami persilakan bagi jemaah ikhwan yang diperkenankan untuk bertanya langsung atau interaktif melalui tombol raise hand di fitur participant di Zoom meeting ini. Berikutnya bagi jemaah akhwat yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya disampaikan melalui WA dengan format nama, pagar, kemudian asal domisili atau asal kota, pagar, lalu pertanyaan. Kemudian dikirimkan pertanyaan tersebut ke 081 222 723 457. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin berkontribusi atau mendukung secara materi untuk keberlangsungan operasional dakwah online ini, kami persilakan infaknya dapat disalurkan melalui kedua rekening berikut ini. Yang pertama di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 11566211376, ataupun juga dapat disalurkan melalui rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 10500003642. Jangan lupa untuk setiap sedekahnya diakhiri dengan angka 9 di digit terakhir nominal sedekah. Kemudian dikonfirmasikan ke nomor panitia di 081122387732. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jamaah sekalian. Baik, sambil menunggu Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala, perlu diinformasikan kembali kepada jemaah sekalian bahwa
pertemuan atau kajian sore hari ini merupakan kajian pamungkas atau akhir kajian yang diselenggarakan oleh komunitas pekerja mengaji. Untuk nanti insya Allah kita akan bergabung kembali pada Ramadan atau di hari Syawal Senin pekan depan insya Allah ya. Semoga kita semuanya diberikan usia yang panjang serta barokah, diberkahkan atas aktivitas-aktivitas kita semua, dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita pelajari selama ini dapat membekas dan dapat kita amalkan. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, mohon waktunya sesaat untuk menunggu kehadiran Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Demikian untuk sementara. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustadz Ali Hasan Bawazir baru saja join di Zoom meeting ini. Sebelumnya kami akan persilakan terlebih dahulu untuk Ustadz Ali mempersiapkan materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Ya, sehat antum sih? Alhamdulillah, Ustadz sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Waduh, motifnya baru lagi nih pikirannya Ustadz. Sedang di mana nih Ustadz? Lagi di rumah. Oh, kirain di studio Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah ini sudah ada yang berkumpul dari Indonesia maupun juga dari Malaysia nih, Masya Allah. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Ali Hasan untuk memulai kajian sore hari ini. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal, yang Maha Abadi, Al-Awwal wal Akhir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah yang Maha terdahulu, tiada sesuatu pun sebelumnya, yang Mada dan Maha Al-Akhir, yang tidak sesuatu pun sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu itu adalah fana dan menjadikan keabadian hanyalah haknya semata. Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaan dan zatnya dan sifatnya maha agung dan mulia, yang adalah abadi dan kekal. Dialah yang maha mulia, yang segala wajah akan tertunduk melihat terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang segala kekuasaan akan bersimpuh habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunung akan hancur lebur terbelah karena kehebatan dan maha kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan bersimpuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Api pun akan padam dan mendingin karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan halilintar dan petir pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini mengizinkan kita di antara hamba-hambanya menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, sampai di kemungkinan kita akan masuk pada hari yang terakhir di bulan yang mulia ini,
Ramadan akan berpisah meninggalkan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap orang yang menangisi sesuatu, suatu saat dia akan ditangisi. Setiap orang yang berduka cita terhadap sesuatu, dia pun nantinya orang lain akan berduka cita akan kepergiannya. Setiap yang disimpan pasti akan sirna. Setiap yang diingat pasti akan dilupakan. Yang kekal, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang begitu berharga, begitu tinggi, begitu mulia, Allah jauh lebih tinggi dan lebih berharga dan lebih mulia dari apapun itu. Bulan-bulan, tahun, pekan dan hari, waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya, berakhir dengan begitu cepatnya, perputaran bulan dan matahari begitu cepatnya, tahun-tahun dan usia yang telah kita lewati, semuanya berjalan sesuai dengan ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini adalah sunnatullah terhadap seluruh makhluknya. Dan tidak akan ada perubahan dari sunnatullah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula dengan penduduk bumi ini. Mereka, kita semuanya seakan-akan bagikan orang yang menjalani mimpi, tidur, hayalan, dan sirna. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari ketika terbit fajar, selalu ada penyeru di antara malaikat dengan lisannya yang mengucapkan. Hari ini berkata, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Dan menjadi saksi terhadap semua amal perbuatanmu. Maka manfaatkanlah hari ini dengan sebaik-baiknya, karena aku tidak akan balik kepadamu, kecuali nanti pada hari kiamat. Semua hari yang kita lewati di hari-hari kehidupan kita, di situ tercatat rapi dan terlipat rapi semua amalan perbuatan kita. Mereka telah pergi dengan semua rekaman ucapan, rekaman perbuatan. Jika itu adalah baik, maka baik. Jika itu adalah buruk, itu adalah keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil 'ibad." Kamu takutlah terhadap suatu hari yang setiap orang akan menjumpai semua apa yang dia perbuat dari yang baik dan juga amalan perbuatan yang buruknya, sehingga seseorang akan berangan-angan andai kata jarak antara dirinya dengan dosa-dosa itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian dengan zat-Nya yang Maha Agung dan Maha Mulia, dan Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Juga dalam ayat yang insyaallah kita semua menghafalnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sekecil apapun suatu kebajikan, dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun suatu kejahatan dan dosa, dia akan melihatnya. Tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ilal ajali wal ainu tanturu fala aidun dzaka syababul ladzi madha wala zailun hadzal masyibul muqaddaru. Hari-hari berlari dan kita digiring menuju ajal dan kematian kita dengan mata yang melek dan melihat, sadar semua yang sudah pergi. Tidak ada masa muda yang telah pergi yang akan kembali. Demikian pula orang yang telah tumbuh dan yang ditumbuhkan uban padanya, dia tidak akan bisa menghitamkan lagi.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita menyaksikan bulan Ramadan seperti mengemasi dirinya, menurunkan tiang-tiangnya, melipat kemahnya, dan malam-malamnya mulai pergi meninggalkan kita. Maka layaklah kita untuk menangis sedih untuk meninggalkan, berpisah dengannya. Dan lari untuk mengejarnya. Berapa banyak orang yang ditakdirkan beribadah puasa di bulan ini dan tidak ada jatah lagi bulan puasa lagi baginya. Berapa banyak orang yang diberi jatah untuk sholat tarawih di tahun ini dan tidak ada lagi tarawih lagi baginya untuknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sangat beruntunglah seseorang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu ini dengan keutamaan, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan selamat berpisah dengan bulan Ramadan dengan penuh kesedihan yang kemarin mereka telah mengisi hari-harinya dengan puasa dan qiyam dan tahajud dan Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Yang tersisa tinggal sedikit. Dan seseorang di antara kita yang menyadari akan hal ini, dia akan mengetahui bahwa bulan ini akan pergi meninggalkan kita. Dan berusaha untuk menutup kesan terbaik di akhir dengan yang terbaik. Dan juga bagi mereka-mereka yang mungkin penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat dalam ibadah puasa, tarawih, dan yang lainnya, sadari bahwa masih ada kesempatan satu malam. Tutup dengan kebajikan. Manfaatkan satu malam terakhir nanti ini dengan yang terbaik. Biarkan Ramadan meninggalkan kita dan dia menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan terbaik yang kita lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu dari penutupnya. Jika penutupnya baik, maka insya Allah yang lainnya akan menjadi baik. Keselamatan. Assalamualaikum ya Ramadan. Keselamatan untukmu wahai Ramadan. Assalamualaikum ya syahras siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Selamat jalan Ramadan, bulan puasa, bulan tarawih, bulan bacaan Al-Quran. Selamat jalan Ramadan yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Selamat jalan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ridha kepada hamba-hambanya. Bulan kedermawanan dan iman. Bulan yang penuh dengan ibadah. Bulan yang dirindukan oleh mereka-mereka yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menjadi kebanggaan dan dinanti oleh mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diharapkan bagi mereka-mereka yang bertaubat untuk bisa bertemu dengan bulan ini dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan siangnya dengan puasa, memanfaatkan malamnya dengan tahajud, dengan salat, dengan tarawih, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang membuat kita
begadang karena Allah Subhanahu wa taala, menangis mengharapkan rahmatnya, ia menyebabkan sejadah-sejadah kita menjadi wangi dan membuat hati-hati orang-orang beriman tergetar dengan ibadah yang membuat setiap hembusan nafas kita hangat dengan lantunan bacaan Al-Quran. Bulan Ramadan, selama jalan bulan Ramadan, bulan tarawih, bulan yang membawa cahaya yang terang benderang, bulan yang menjadi perdagangan yang penuh keberuntungan, bulan yang segala maksiat dan dosa begitu banyak ditinggalkan di bulan ini. Bulan yang menjadi kebanggaan, yang menjadi cahaya bagi mereka-mereka yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Taman bagi para ahli ibadah, yang para orang-orang bertakwa saling berlomba-lomba dengan kebajikan di bulan ini. Selama jalan bulan Ramadan, yang hati ini penuh kesedihan dengan kepergian. Engkau menahan para pelaku dosa maksiat, para pelaku dosa dan maksiat untuk melampiaskan dosa dan maksiatnya di bulan ini. Dan memberikan semangat bagi mereka yang bertakwa untuk menjalankan ketakwaannya di bulan ini. Siang harimu sedekah, puasa, malammu bacaan Al-Quran, salat, dan oleh karena itu adalah keselamatan. Assalamualaikum ya Ramadan. Dan kami tidak pernah mengetahui apakah setelah kepergianmu di tahun ini kamu akan kembali, dan ataukah ajal menjemput kita sehingga kamu tidak pernah kembali kepada kita. Kita melihat di bulan Ramadan ini begitu terangnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ramadan pergi, mulai padam kembali masjid-masjid tersebut. Masjid-masjid yang terang benderang dengan salat tarawih dan qiyamul lail yang tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Kembali lagi kepada kebiasaan semula. Ditutupnya masjid-masjid setelah Isya dan tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi dengungan dan lantunan dari mereka-mereka yang sibuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam dan yang lain. Dan kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat dan amalnya yang baik, sehingga kita mengucapkan selamat kepadanya. Dan kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang begitu buruknya sikapnya di bulan yang penuh mulia ini, sehingga kita turut berduka dengan apa yang dia perbuatnya. Jika kita bisa mengetahui siapa yang diterima, maka kita ingin mengucapkan selamat kepada yang bersangkutan dengan anugerah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rahmat dan ampunannya, diterimanya amal ibadahnya, maaf Allah Subhanahu wa taala, dan karunia serta kekekalan di negeri yang abadi. Dan sebaliknya, bagi mereka-mereka yang kehilangan kesempatan yang penuh kemuliaan ini, yang sibuk dengan melampaui batas dan kezaliman dan kelalaiannya, musibah yang besar, murka Allah Subhanahu wa taala begitu besar bagi mereka-mereka yang keluar dari bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah sangat aneh lagi jika dia sadar bahwa dia penuh kekurangan di bulan yang mulia ini, namun dia tidak mencucurkan air mata penyesalan akibat dosa yang pernah dilakukannya. Sampai kapan kita akan menunda taubat kita? Sampai kapan kita merencanakan untuk memperpanjang usia kita? Tahun depan? Bulan depan? Siapa yang menguasai usia? Apakah kita punya batas, punya kemampuan untuk menambahkan atau mengurangi hak usia yang telah Allah tentukan bagi kita?
tidak akan ada orang yang menyadari kapan batas akhir usianya. Berapa banyak orang berangan-angan untuk sampai ke suatu tujuan tertentu. Dia tidak sampai di tujuan. Berapa banyak orang yang mengira dia akan berakhir bacaannya di akhir surat, tapi dia tidak pernah menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang menyediakan wewangian untuk pakaian idnya, namun ternyata pakaian wewangian itu dipakai untuk kain kafan. Berapa banyak yang mempersiapkan pakaian lebarannya, namun ternyata kafan yang dipakainya. Berapa banyak orang yang menyiapkan sarapan paginya di Idul Fitri, namun ternyata dia tidak pernah menemui sarapan itu. Malah jasadnya adalah jatah bagi kuburan. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak pernah lagi menjalani ibadah puasa lagi sesudahnya. Sedangkan dia masih berharap agar orang lain masih melihat dirinya. Kita tidak pernah tahu, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, apakah hari-hari Ramadan ini akan kembali menyapa kita atau tidak. Dan bayangkan bagaimana kita nanti ketika digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tahu, kita sadar amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan andai kata pun Ramadan akan kembali tahun depan, apakah kita masih mungkin berada di muka bumi ini dan kita ikut bersama mereka-mereka yang diberi kesehatan, kemampuan oleh Allah untuk bisa ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita sudah bersama mereka yang ada di liang lahat, habis dengan lebur, dengan bersatu dengan tanah, dengan belatung dan yang lainnya? Ramadan pergi meninggalkan kita, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih sisa satu malam. Manfaatkan satu malam ini sebagai bekal penutup yang terbaik. Tutup bulan ini dengan taubat, dengan istighfar, dengan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Raufur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Allah sangat bergembira menerima taubat hambanya, melebihi seseorang yang kehilangan bekalnya dan lain sebagainya sampai dia putus asa, dan sampai dia mendapatkan bekal itu kembali ketika dia sudah putus asa. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Salah karena saking bahagianya. Akhta'a min syiddatil farah. Maka ikhwatal iman, lepaskanlah bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan amal saleh, dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala kesalahan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Seorang penyair menyebutkan, salamun minar rahman kulla awanin ala khairi syahrin qad madha wa zaman. Salamun ala syahri siyami fa innahu amanun minar rahmani kulla amani. La in kunta ya syahra siyami munawwiran likulli fuadin mudhlimin wa janan. Ta'abbada fika al-muslimuna fa aqbalu ala dhikrin wa tasbihin wa darsi Qur'ani. فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوام كل أواني. فيا أيها الشهر المبارك كن لنا شفيعا إلى ديان كل مدان. إذا نشر الأموات للحشر ربنا، إذا نشر للأموات ربنا ونادى المنادي هاتفا يا فلان. وقال لنا الجبار جل جلاله هلموا إلينا أيها الثقلان. هناك تعطى كل نفس كتابها فويل لمن زلت به القدمان.
ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت أنوارا بكل مكان لئن فنيت أيامك الزهر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني عليك سلام الله كن شاهدا لنا بخير رعاك الله من رمضان. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala setiap waktu kepada sebaik-baik bulan selama yang kita jalani di sepanjang masa dan waktu. Keselamatan untuk bulan puasa yang penuh keamanan dari Ar-Rahman. Wahai bulan puasa, bulan Ramadan, Engkau memberikan penerang, memberikan cahaya bagi setiap hati yang gelap. Di dalammu, di masamu, kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi hari-harimu dengan zikir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Betapa sedihnya hati, bertambahnya usia, berkurangnya jatah kami untuk mendapatkan dirimu. Wahai bulan yang penuh berkah, jadilah engkau nanti ibadah puasa yang kita lakukan sebagai salah satu syafaat yang menolong kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian penyeru yang memanggil nama satu demi satu dari nama kita. Ketika hari semua catatan amal ditebarkan. Hari yang celakalah mereka yang tergelincir kakinya di neraka jahanam. Bulan Ramadan, engkau pergi meninggalkan kita yang kemarin, yang saat ini, yang kita masih merasakan engkau adalah sinar dari segala tempat. Dan pergimu menyisakan kesedihan di hati kami. Keselamatanlah untukmu dan semoga engkau menjadi saksi bagi saksi kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perginya Ramadan meninggalkan kita adalah ibrah dan pelajaran bagi setiap mereka yang memiliki hati nurani dan memiliki perhatian, memiliki penglihatan dan pendengaran yang terbuka. Bulan dan hari-hari yang pergi dan hilangnya hari, berkurangnya usia kita ini mengingatkan kepada kita. Seakan hari-hari itu mengingatkan kepada kita, wahai mereka-mereka yang masih lalai, saatnya untuk bangun. Wahai mereka-mereka yang masih terjerumus dalam dosa dan maksiat, saatnya bertaubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betapa rendahnya mereka yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Betapa ruginya mereka yang mereka telah menggadaikan akhiratnya dengan dunianya. Kelalaian, sampai kapan dia akan membiarkan kelalaian itu menguasai hatinya? Sampai kapan kebodohan itu menutupi matanya? Apakah dia tidak sadar? Apakah kita tidak sadar bahwa tiap hari dunia ini seperti mengumumkan ingin pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Dan kemudian kita masih dengan dalih-dalih angan-angan. Sampai kita tidak menyadari di hadapan kita adalah yaumul hisab. Apakah kita tidak melihat bagaimana sambaran kilat kematian itu menyambar di sekeliling kita, yang memekakkan telinga kita dan menyambar banyak manusia di sekitar kita. Pilar-pilarnya telah tegak dan sebentar lagi mungkin kita yang akan disambarnya. Apakah mungkin kita berharap untuk hidup abadi selamanya? Kalla wallahi wal ahadil ahad. Mustahil kita akan mengalami keabadian. Kematian selalu memantau dan tidak akan menyisakan orang tua dan anak. Ahin min thaqlil hamli wa su'ir rafiqi. Ahin min qillatiz zadi wa bu'dit tariqi. Bagaimana kita akan kembali dengan beban dosa yang begitu besar dan berat. Dan itu yang menjadi teman kita. Bagaimana kita kembali menjalani sebuah perjalanan
dengan bekal yang sedikit namun perjalanan yang begitu jauhnya. Bagaimana kita menjalani sebuah jalan yang kelam dan gelap yang kita tidak pernah tahu petanya, tanpa penunjuk jalan, dan kita tidak membawa bekal. Kapan lagi kita akan diingatkan? Bagaimana lagi kita diingatkan ketika kematian telah menyambar yang tua dan yang muda? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menempuh perjalanan akhirat yang demikian jauhnya tanpa tunggangan, tanpa kendaraan, dan tanpa bekal? Apakah kita akan menempuh langkah demi langkah perjalanan akhirat itu dengan diisi dengan penyesalan? Suatu saat, sebagaimana takdir yang terjadi bagi banyak manusia, dia sakit, mengalami kelelahan dan keletihan dengan sakitnya. Ketika hilang segala harapan untuk sembuh, ketika mulai sakaratul maut datang menyapa, dan ketika para penjenguk sudah tidak boleh lagi melihat wajah kita, menjumpai kita, dan ketika kain kafan sudah dipesan, kita akan menjalani itu semua. Keranda, dan kita akan dipikul di atas keranda itu, ditinggalkan di tempat yang gelap dan kelam, terasing sendirian, tanpa bekal, tanpa teman, perjalanan yang tidak pernah kita tahu petanya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah dunia yang telah kita jalani. Bagaimana cepatnya dia pergi. Nikmat-nikmatnya begitu mudah sirna. Dan tertipulah mereka-mereka yang tertipu dengan dunia. Bahagialah yang mereka melihat dengan sangat nyata segala aib dan cacat yang ada di dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah malam perpisahan dengan bulan Ramadan. Malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Malam yang Allah agungkan dengan ibadah-ibadah hebat, ibadah puasa, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap saat dan waktu dan ridhanya. Allah jadikan bulan ini sebagai pelita sepanjang tahun, sebagai standar untuk menjalani kehidupan sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini dibukanya lebar-lebar pintu taubat bagi mereka yang bertaubat. Dikabulkannya setiap doa yang dipanjatkan. Tidak ada suatu kebaikan kecuali semuanya terkumpul di bulan yang penuh berkah ini. Tidak ada pun suatu keburukan kecuali semuanya tertolak di bulan ini. Tidak ada suatu amalun pun yang di bulan ini kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang menjadikan hari-hari di bulan ini sebagai kumpulan kebaikan-kebaikan, dan merugilah mereka yang menyanyiakannya. Ikhwatal iman, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmatnya. Kita sampai di penghujung bulan yang penuh kemuliaan dan kedamaian ini. Marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah puasa kita, salat malam kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi segala yang terlihat dan segala yang tersembunyi dari diri kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah sisa hari ini sebagai cara terbaik kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berpegang dengan talinya Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman, bulan ini akan mengucapkan selamat tinggal bagi kita semuanya. Bulan kemuliaan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembersih dari setiap dosa dan maksiat. Yang penutup segala aib dan cacat. Barang siapa yang bersahabat dengan baik dengan bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan anugerah yang sangat besar dan cahaya yang luar biasa. Barang siapa yang memenuhi syarat-syarat kemuliaan di bulan ini dan menegakkan haknya, dia akan pasti bahagia.
Bulan yang kita saksikan bagaimana para pelaku kefasikan berusaha mengerem dirinya dari perbuatan kefasikan mereka. Bertambah harapan mereka dengan anugerah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang meramaikan hati-hati mereka-mereka yang beriman. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, yang menjadikan masjid-masjid penuh ramai berdesakan dengan mereka-mereka yang beribadah. Bulan yang berbondong-bondong malaikat turun berdesakan di muka bumi. Bulan rumah-rumah Allah bersinar dengan terang. Lampunya tidak padam. Ayat-ayat yang didengungkan, hati-hati yang bergetar, dan dosa-dosa yang dirontokkan. Bulan ini akan pergi meninggalkan kita sebagaimana yang lainnya. Mana mereka-mereka yang berpuasa, yang menjalankan sholat, mereka-mereka yang menjadikan bulan ini dengan sebagai sahabat yang terbaiknya. Ikhwatal iman, dia akan pergi bersama mereka, teman-teman kita yang sujud di samping kita, sholat bersama kita, beraktivitas kebajikan bersama kita, sebagaimana kegiatan kajian ini sebagai kajian penutup di bulan yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap yang beramal ada haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua, ayah ibu kita, saudara-saudari kita, tetangga kita dan kerabat, semuanya akan mendapatkan sesuai dengan janjinya dan juga akan mendapatkan sesuai dengan ketetapannya. Bertemu dengan ajalnya. Bertemu dengan yang menghancurkan segala kenikmatan dunia, segala syahwat dunia. Al-maut yang memisahkan segala yang bersatu. Yang menyebabkan anak-anak menjadi yatim. Yang orang-orang tenarnya menjadi sirna. Yang karena al-maut, berapa banyak masjid mulai berkurang jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menolak jika dia telah tiba. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua kita nantinya akan digiring, dibawa sampai nanti kita dipertemukan di padang mahsyar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan ini akan pergi meninggalkan kita. Belum lama kita masih memperhatikan tibanya bulan itu datang menghampiri kita. Belum lama bulan ini menjadi buah bibir di mimbar-mimbar kita. Di tempat berkumpulnya kita. Di pasar-pasar kita. Dan ketika kita bergadang karena Ramadan, hidupnya masjid-masjid kita. Dan sebentar lagi, dia akan pergi meninggalkan kita. Bulan Ramadan adalah pemimpin dari setiap bulan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Bulan yang mulia, bulan berkumpulnya segala kebaikan, musim kebaikan, bulan kemuliaan yang banyak orang-orang dimuliakan dengan iman dan amalnya. Di bulan ini banyak kegelapan tersingkirkan. Dan di bulan ini berlipat gandanya amal perbuatan. Dibukanya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, andai kata bulan ini hanya dimuliakan dengan salah satu malamnya saja, sudah lebih dari cukup sebagai sebuah bulan yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, yang malaikat berbondong-bondong turun ke langit dunia ini, turun ke muka bumi beserta malaikat Jibril. Mereka meramaikan bumi ini dengan ucapan salam, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan sampai terbitnya fajar.
Cukuplah adanya satu malam ini sebagai bukti kemuliaan dari bulan yang penuh berkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati orang-orang bertakwa akan merindukan bulan ini. Akan merasa sedih dengan perginya bulan ini. Karena banyak hari-hari yang akan kita lalui setelah bulan ini. Siangnya berbeda dengan siang hari di bulan Ramadan. Malamnya berbeda dengan malam hari di bulan Ramadan. Maka bagaimana keadaan mereka-mereka yang merugi, yang menyanyiakan siang dan hari di bulan ini? Mereka-mereka yang tidak pernah menangisi dosanya, menangisi waktu dan usianya yang mereka lewatkan begitu saja dari bulan ini. Begitu besar musibah dan bala yang menimpa orang-orang itu. Berapa banyak orang-orang yang kita kasihani dan dia tidak menerima nasihat itu. Berapa banyak kita ajak mereka untuk mendapatkan kedamaian, namun dia enggan dan bahkan lebih memilih untuk menolak kedamaian itu. Ikhwatal iman, sehingga ketika waktu itu telah menyempit, saatnya seketika sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah penyesalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak sholat yang kita lakukan di bulan ini? Berapa banyak rakaat yang kita tegakkan di bulan ini? Berapa banyak bulan-bulan ini meramaikan masjid, bulan ini, puasa ini, ibadah ini meramaikan masjid-masjid kita. Penuh dengan ibadah. Yang tempat masjid-masjid yang lapang menjadi sempit dengan banyaknya mereka yang beribadah. Dan ikhwatal iman, dengan kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa di bulan ini, seakan menghapus segala keburukan-keburukan yang dilakukan dalam di 11 bulan sebelumnya. Dan juga ikhwatal iman, kita-kita yang kemarin masih berada di dalam tawanan hawa nafsu kita, kita merasa sejenak terbebas dari kekangan hawa nafsu itu. Kita merasakan nikmatnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuatnya iman bisa mengalahkan dorongan syahwat dan hawa nafsu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit sekali mereka yang mengambil ibrah dan pelajaran. Dan andai kata mereka-mereka yang berpanjang angan-angan itu sadar bahwa panjangnya angan-angan tidak memperpanjang usia mereka. Mereka-mereka yang sok sibuk sadar bahwa kesibukan mereka tidak akan menunda kematian ketika datang menyapa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka-mereka yang pulang, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit bekal, dengan tidak membawa apa-apa. Ikhwatal iman, bulan Ramadan mengucapkan salam perpisahan kepada kita. Dan rombongan orang-orang soleh telah berjejak pergi dengan membawa amal ibadah mereka. Dan kita tidak mengambil manfaat. Kita tidak termasuk di antara rombongan mereka. Kita mengharapkan untuk bersandingan duduk di sebelah orang-orang soleh nanti di surga. Namun kita tidak mau menyibukkan waktu kita sebagaimana mereka. Mereka-mereka yang masih tersibukkan dengan maksiat dan dosa di siang hari. Dan tidak pernah menunda dosa dan maksiatnya di sore dan malam hari. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang menyesal dan menangis dengan air mata yang tidak henti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita memikirkan bekal yang bakal kita bawa pulang ketika kembali kita masuk ke rumah kita yang sejati, yang hakiki, yaitu kubur kita? Pernahkah kita memikirkan amalan apa yang nanti kita harapkan untuk bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar? Apakah kita telah menjaga ketetapan dan ketentuan Allah di bulan Ramadan, di puasa kita yang kita jalani di bulan ini? Atau seringkali kita melanggar hak-hak puasa Ramadan? Apakah kita ketika menjalankan sholat
hati kita hadir di sana? Atau kita hanya seperti orang yang selesai senam saja dan tetap kita kembali dalam puasa syaitan, dalam kelalaian? Ikhwatal iman, jangan sampai kita di antara mereka yang tersingkap aibnya nanti pada yaumul qiyamah dengan puasa yang sia-sia. Jangan sampai kita di antara mereka yang hanya mendapatkan jatah lapar dan haus saja dari ibadah puasa ini, yang segala sesuatu mengeluhkan cacat dan kurangnya ibadah kita. Ikhwatan iman, beruntunglah mereka yang bertakwa kepada Allah, yang mengisi hari-harinya dengan takwa, yang menggunakan perisai takwa ini, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya dan bersabar dengan kesadaran itu. Menggabungkan antara kejujuran dan ikhlas di dalam ibadah, di dalam zikir, di dalam puasa, dan yang lainnya. Maka ciri-ciri kemenangan dan kesuksesan nampak pada orang tersebut. Mereka sabar dengan penuh keyakinan, dengan lapar dan haus di siang hari. Mereka menghamparkan sejadah sholat mereka di malam hari. Mereka di siang hari mencari nafkah, berpuasa dan menahan haus dan lapar. Di malam harinya mereka bagikan rahib-rahib yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, mengangkat kedua tangannya, menghaturkan, menyampaikan hajat-hajat yang mereka minta. Mereka berucap permohonan dengan lisan yang penuh raja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka sudah sampai di jalan dan tujuan itu dan kita belum pernah sampai menginjak di tempat itu. Mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berpangku tangan. Dan Ramadan pergi meninggalkan kita dan kita masih belum bertaubat kepada Allah. Inilah kebutaan yang sejati. Sambut sisa hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang-orang soleh melihat kesolehan mereka itu sebagai kekurangan dan kita melihat aib dan dosa-dosa kita sebagai kesempurnaan. Ikhwatal iman, sadar sebelum malakul maut yang menyadarkan kita. Sadar bahwa Ramadan mengucapkan selamat jalan dan selamat tinggal kepada kita. Tangisi kepergiannya. Tangisi dengan kita tidak pernah tahu bagaimana lembaran catatan amal kita di sana. Dan kenapa kita tidak menangis dengan perginya bulan yang mulia ini? Sedangkan kita tidak pernah sadar dan tahu apakah ada sisa usia untuk kita kembali menemuinya. Ramadan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hati orang-orang bertakwa penuh kesedihan karena meninggalkannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semoga sisa waktu yang sedikit ini adalah sisa waktu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan. Kita termasuk di antara mereka-mereka yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan Ramadan menjanjikan ampunan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertaubat, bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang takut akan azabnya. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ramadan mengajarkan kita untuk demikian mudahnya kita menerima nasihat dan mau'izah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita membersihkan jiwa dan hati kita. Mengajarkan kita untuk tawadhu dan menjadi orang bertakwa. Dan bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah Ramadan. Apakah kita menyikapinya seperti sebagaimana bulan Ramadan? Bulan yang diisi dengan puasa dan tilawatul Quran. Kemudian, ataukah kita akan kembali menjadi mereka-mereka yang seperti keluar dari penjara, kembali dalam dosa dan maksiatnya? Setelah kita di bulan ini menjadi
Hizbullah, menjadi golongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan meminta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita tega setelah selepas bulan Ramadan ini kemudian kita kembali atau menjadi hizbus syaitan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita tega untuk diri kita ketika selama bulan Ramadan kita terbilang di antara mereka-mereka yang berdiri tegak di antara saf-saf mereka yang sholat, yang menghidupkan syiar-syiar iman. Kemudian setelah perginya Ramadan, kita termasuk mereka-mereka yang melalaikan sholat berjamaah di masjid. Apakah pantas ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Di bulan Ramadan kita adalah orang-orang yang bertakwa, kita orang-orang yang tunduk, dan kemudian ketika selesai bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang celaka dan hina dengan dan durhaka dengan dosa dan maksiat kita. Apakah pantas di bulan Ramadan kita bagaikan sosok malaikat yang taat, namun kemudian selepas Ramadan kita menjadi syaitanir rajim? Ikhwatal iman, seorang mukmin tidak akan menjadi seperti itu. Seorang mukmin akan menggunakan akal dan hati nuraninya. Dia akan mencari jalan kebahagiaan. Ikhwatal iman, Ramadan mungkin berakhir, berganti dengan bulan Syawal. Dan ingat ikhwatal iman, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak berakhir. Allah al-hayyul ladzi la yamut. Allah maha hidup, tidak akan mati. Allah tidak akan sirna dengan berubahnya waktu dan zaman. Bergantinya bulan dan bulan. Perginya Ramadan berganti dengan bulan Syawal. Bukan perginya ketaatan berganti menjadi dosa dan maksiat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak akan ridha kita bermaksiat kepadanya di luar bulan Ramadan. Ikhwatul iman, maka hendaklah kita menjaga ketaatan kita. Menjaga ketaatan yang telah Allah bina dan didik selama bulan yang penuh keberkahan ini. Kita jaga ketaatan kita dengan menjalankan perintah-perintahnya yang biasa kita jalankan di bulan ini. Menjauhi maksiat-maksiat yang kita jauhi di bulan ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang disebut oleh para ulama dengan Ramadhaniyan. Ramadhaniyan yang sibuknya di bulan Ramadan saja. Namun jadilah kita sebagai abdan rabbaniyan. Hamba rabbani yang kita tidak akan berhenti beramal sampai ajal. Ikhwatal iman, siang dan malam bagaikan dua wadah kosong yang demikian besarnya. Dan kita mengisi hari-hari itu dengan bagaimana kita mengisi. Berapa banyak mereka yang mengisinya dengan kebaikan dan berapa banyak mereka yang mengisinya dengan keburukan. Nanti dua wadah besar ini tiap hari diisi penuh ditutup, diisi penuh ditutup, diisi penuh ditutup. Pada yaumul qiyamah, wadah itu satu demi satu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang bertakwa akan melihat isi dalam wadah itu kemuliaan, nikmat, karunia yang Allah berikan kepadanya. Adapun wadahnya orang-orang fasik adalah penyesalan dan kerugian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim menyadari bahwa dunia ini ladang akhirat. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat untuk berhisab. Bukan tempat untuk dihisab. Di sini saatnya beramal, tidak ada hisab. Dan di akhirat hanyalah ada hisab, tidak ada amal. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Manfaatkan kehidupan ini untuk bakal matinya kita nanti. Manfaatkan sehat kita sebelum tiba sakit kita. Manfaatkan waktu cukup kita sebelum tibanya waktu kefakiran kita. Manfaatkan waktu luang kita sebelum datangnya kesibukan kita. Manfaatkan waktu muda Anda sebelum datangnya masa tua. Berbekallah untuk perjalanan yang begitu panjang. Siapkanlah jawaban untuk hari penghisaban. Hari yang penuh keberatan, yaumun asir.
'alal kafirin ghairu yasir. Hari yang berat kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah bagi orang-orang kafir. Hari setiap kita akan melihat semua yang besar maupun yang kecil dari apa yang kita perbuat. Hari ketika orang-orang zalim menggigit jari jemari mereka karena apa yang bakal mereka petik di hari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para salafun saleh terdahulu, mereka bersungguh-sungguh menyempurnakan amal, memperbaiki ibadah mereka dengan sesempurna-sempurnanya. Dan mereka menjadi fokus harapan mereka adalah agar Allah menerima ibadah mereka. Mereka yang Allah firmankan tentang mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan penuh hati yang penuh rasa takut kepada Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersungguh-sungguh mencari, berharap amal itu diterima oleh Allah lebih banyak ketimbang mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal itu sendiri. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang yang bertakwa saja. Malik bin Dinar mengatakan, "Al-khaufu 'alal amal an la yataqabbal asyaddu minal amal." Kekhawatiran dari amal kita untuk tidak diterima lebih berat ketimbang amal itu sendiri. Abdul Aziz ibn Abi Ruwad, beliau menyatakan, aku telah berjumpa dengan para sahabat. Wa kanu yajtahiduna fil amali salih. Fa idza fa'aluhu fa waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la. Bahwa para sahabat bersungguh-sungguh beramal saleh. Dan ketika mereka selesai beramal, datanglah kesedihan dalam hati. Apakah mereka amalnya diterima atau tidak? Sebagian para sahabat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelum tibanya bulan itu. Dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sisanya dengan meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan, menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Ini keadaan salafun saleh terdahulu. Mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam doa, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa, salat, dan semua amal ibadah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka dan juga menerima amal ibadah kita. Ikhwatal iman, amal itu dilihat dari penutupnya. Maka jika dia ditutup dengan kebaikan, maka yang tersisa pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dengan kebaikan. Namun barang siapa yang masih bersikukuh tetap melakukan kemaksiatan dan dosanya walaupun di akhirnya, maka Allah akan menghukumi yang dahulu dan yang akan datang. Dan beruntunglah mereka-mereka yang menutup bulan ini dengan taubat, dengan istighfar, dengan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar, meminta ampun kepada Allah adalah sebab terbesar untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, orang yang berpuasa dikabulkan doanya tatkala dia puasa dan juga tatkala dia buka puasa. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfari fa innakum la tadruna mata tunzalur rahmah." Perbanyaklah membaca istighfar. Kalian tidak pernah tahu kapan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan. Luqmanul Hakim di antara nasihat yang beliau sampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, awwid lisanaka al-istighfar, fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sabila." Wahai anakku, biasakanlah untuk beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu tertentu yang setiap peminta akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, meminta ampun adalah khitamul a'malis salihah. Penutup dari semua amal saleh. Memulai menutup dengan ibadah itu dengan ibadah salat, ibadah haji, qiyamul lail,
selalu ditutup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika sholat itu menjadi bagian amal soleh kita, maka istighfar itu akan sebagai stempel penyempurna. Jika ibadah ini yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah suatu bentuk kesia-siaan, kesendagurauan, maka apa yang dilakukan akan menjadi kafarah baginya. Maka hendaklah ikhwatal iman, kita tutup puasa kita, puasa Ramadan ini dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah di masa kekhilafahannya, beliau selalu menyuruh di akhir-akhir Ramadan itu diisi dengan istighfar, diisi dengan sedekah, dan membagi zakat fitrah atau zakat fitrah. Karena zakat fitrah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaimi min lahwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih dosa-dosa bagi orang-orang yang berpuasa dari segala senda-gurau dan perkataan-perkataan yang tidak layak, dan juga sebagai makanan bagi mereka-mereka yang miskin. Istighfar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-ghibatu tuhriqus siyam wal istighfaru yarqa'uhu faman istata'a an yaji'a bisaumin wa raqa' falyaf'al. Ghibah, menggunjing, itu merobek pahala ibadah puasa. Istighfar itu menjahit ulang. Maka barang siapa di antara kalian menghadap Allah dengan membawa pahala puasa yang penuh dengan jahitan, lakukan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita sadar bahwa puasa kita butuh dengan istighfar. Amal kita kurang dengan syukur dan sabar. Terlebih lagi, berapa sering kita merusak ibadah puasa kita dengan anak-anak panah lisan kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita berharap ada sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menjahit segala ibadah puasa kita yang robek-robek dengan dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Sebagian salaf mengatakan, idza shalla salat al-istighfar. Sebagian salaf sampai mengatakan bahwa sebagian salaf selesai sholat, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari kekurangan ibadahnya. Sebagaimana sebagian kita beristighfar dari dosa-dosa kita. Jika mereka beristighfar, padahal mereka selalu berbuat ihsan di dalam ibadahnya, bagaimana orang-orang seperti kita tidak bertaubat dan beristighfar dan meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita menyadari salat kita penuh dengan cacat dan kekurangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan pergi meninggalkan segala amal yang kita lakukan. Namun ajal amal kita bukanlah bulan Ramadan. Allah menetapkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, al-maut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan terputusnya amal kecuali dengan ajal. Jangan sampai terputus amal kita hanya karena waktu tertentu dari ibadah, dari waktu-waktu ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Manfaatkan satu malam ini dengan sebaik-baiknya. Tutup stempel dengan kebaikan. Jadikan ini sebagai husnul khitam. Kita berharap kitanya nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini tausiah pada kesempatan ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan, tafadhol, silahkan. Barakallahu fikum. Jelas Kang Zee suaranya? Jelas ya? Bagaimana dengan sekarang? Apakah jelas? Nah, ini lumayan ya. Nah, Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pada setiap rakaat di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah harus diawali dengan ta'awudz? Yang itu pertanyaannya. Nah, ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah adalah sunnah. Sebagian ulama bahkan mengatakannya, berpendapat bahwa itu adalah wajib. Karena perintah Allah, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Namun khilaf di antara apakah wajib itu di setiap rakaat atau hanyalah di rakaat pertama saja. Namun sebaiknya untuk selamat dari khilaf itu, amalkan membaca ta'awudz setiap sebelum membaca surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz sedang berada di Malang saja. Ya. Ustaz sedang berada di Malang? Ana di Malang, betul. Oh, Masya Allah. Baik, kalau boleh ini ada masih dari pertanyaan orang yang sama Ustaz. Nah. Apakah melaksanakan sholat witir 3 rakaat kita kan tidak ada tahiyat awal? Yang Ana ingin tanyakan saat tahiyat akhir, apakah bacaannya dimulai dari doa tasyahud atau terus membaca sholawat serta tasyahud? Ya, Ustaz. Ya. Baik. Jadi tasyahud akhir di 3 rakaat witir sama seperti tasyahud akhir di sholat-sholat yang lain. Jadi tasyahud dan diiringi dengan membaca sholawat, kemudian ditutup dengan doa perlindungan dari 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nggak jelas suaranya Kang Zee? Afwan? Halo, kurang jelas? Ya, tadi Coba. cepat hilang Kang Zee. Oh begitu, apa Ustaz? Ustaz, demikian alhamdulillah untuk menjawab pertanyaan, kemudian juga menjelaskan pertanyaan, sekaligus juga menjelaskan tentang berpisahnya kita dengan Ramadan. Mungkin di akhir majelis atau di akhir kajian ini sebagai penutup, kami ingin didoakan oleh Ustaz bagi kita semua yang ada di sini. Ya, doa akhir Ramadan Ustaz lah, untuk supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya dibantu oleh Ustaz. Baik, barakallahu. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna qira'atana. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ya rabbana ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa adkhilna al-jannah ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya rabbana ya karim, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin qad zulimu ya rabbana ya karim.
Mereka saudara-saudara kita yang di Palestina sedang dizalimi, ya Allah. Mereka saudara-saudara kita tidak bisa merasakan ibadah puasa sebagaimana kita. Mereka tidak bisa menjalankan salat tarawih sebagaimana kita. Dan kita tidak pernah kebayang bagaimana id mereka di hari yang seperti ini, ya Rabbana ya Karim. Bangsa-bangsa keturunan babi dan kera itu telah berbuat zalim di tanah suci-Mu, ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, jika Engkau tetapkan kami di antara hamba-hambamu yang Engkau takdirkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini di tahun depan, berikanlah keberkahan bagi kami di usia kami. Dan jika Engkau tetapkan ajal kami untuk tidak berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah, maka jadikanlah penutupnya adalah amalan terbaik kami ketika kami menghadap kepada-Mu, ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, berilah rahmat yang seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang telah pergi mendahului kami. Dan liputkanlah bagi kami semuanya rahmat, ampunan-Mu, maaf-Mu, ya Allah. Dan sertakanlah kami, kumpulkanlah kami kelak di luasnya surga-Mu kelak, ya Rabbana ya Karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih sekalian. Demikianlah pertemuan kita di pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Atas tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ali, mudah-mudahan kita tetap rindu, kita tetap ya dengan bersedihnya kita berpisah dengan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian juga atas sedekah-sedekahnya untuk mendukung keberlangsungan dakwah online ini. Jazakumullahu khairan, ajarakallahu fima atahit wa barakallahu fima abqait. Wa ja'alaka tawhiran. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan sekali lagi atas ilmu-ilmunya selama ini, atas wajangan-wajangannya selama ini. Semoga kita semuanya tetap teguh dalam ketaatan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang mulia, yang sahih ini. Dan jemaah sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz, kita masih ada kesempatan untuk satu malam lagi untuk menyempurnakan, untuk meningkatkan seluruh kemampuan kita untuk bertakawar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian untuk pertemuan sore hari ini, sekaligus juga pertemuan kajian selama Ramadan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin pekan depan, tanggal 11 Mei di bulan Syawal, 11 Mei 2021 di tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah, insya Allah. Barakallahu fikum, kita akhiri saja dengan hamdal dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami panitia. Apabila ada yang kurang berkenan baik dari perkataan, perbuatan maupun juga dari pelayanan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.